Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Leti di pelajaran kimia. Kali ini Bu Leti akan membahas tentang tata nama senyawa ion. Senyawa ion itu sebetulnya merupakan gabungan dari ion positif dan ion negatif. Ion positif biasa disebut dengan kation, terdiri dari non-logam dan logam. Untuk yang logam nanti dibedakan lagi menjadi dua dengan satu bilangan oksidasi dan lebih dari satu bilangan oksidasi. Kation non-logam yang pertama adalah hidrogen, positif 1 muatannya, namanya ion asam atau hidrogen. Kemudian NH4, positif 1, ion amonium. Kation yang kedua adalah kation logam dengan satu bilangan oksidasi, yaitu yang pertama golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Kemudian Ag, ini muatannya plus 1. Kemudian golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Pa, dan Ra. Kemudian ada Cd, Ni, dan Zn, itu muatannya plus 2. Yang ketiga Bi dan Al, muatannya plus 3. Yang terakhir ada Pt, muatannya plus 4. Untuk kation logam dengan bilangan oksidasi lebih dari 1. Untuk unsur yang memiliki bilangan oksidasi 1 dan 2, yaitu Cu dan Hg. Yang memiliki bilangan oksidasi 1 dan 3, Au. Unsur yang memiliki bilangan oksidasi 2 dan 3, Fe, Co, Cr, dan Mn. Unsur yang memiliki bilangan oksidasi 2 dan 4, Sn dan Pb. Berikutnya untuk nama ion negatif. Ion negatif biasa disebut dengan anion. Ion negatif ini dibedakan menjadi dua, monoatomik dan poliatomik. Monoatomik itu artinya satu atom, sedangkan poliatomik itu lebih dari satu atom. Kalau tadi kation ada yang dari logam dan ada yang dari non-logam, untuk anion ini ya khusus hanya non-logam saja. Untuk yang monoatomik ada F-, fluorida, Cl-, klorida, Br-, bromida, I-, iodida, O2- oksida, S2- sulfida, N3- nitrida. Semuanya berakhiran dengan ida. Berikutnya poliatomik anion. Ada yang bermuatan negatif 1, ada yang bermuatan negatif 2, ada yang bermuatan negatif 3. Disebut poliatomik karena terdiri lebih dari satu atom. Ini contohnya ada N dan ada O. Apakah anion poliatomik hanya ini saja? Tidak ya, ini hanya contoh saja, sebagian dari anion poliatomik. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menuliskan rumus kimia untuk senyawa ion. Contoh, natrium sulfat. Natrium sulfat ini terdiri dari ion natrium dan ion sulfat. Ion natrium itu lambangnya Na+, sedangkan ion sulfat itu adalah SO4 2-. Kemudian kita tulis Na sebagai pembilang dan muatannya sebagai penyebut, yaitu 1. Begitu juga dengan SO4. SO4-nya sebagai pembilang, muatannya sebagai penyebut. Kemudian dikalikan silang. Na2, ditulis Na2, kemudian SO4 1. Angka 1 ini boleh tidak dituliskan, sehingga rumus untuk natrium sulfat adalah Na2SO4. Contoh yang kedua adalah magnesium fosfat yang terdiri dari ion magnesium dan ion fosfat. Ion magnesium Mg2+, ion fosfat adalah PO4 3-. Tuliskan sebagai pembilang dan penyebut, magnesium sebagai pembilang, muatannya sebagai penyebut. Begitu juga dengan ion fosfat, telah kita tuliskan sebagai pembilang dan penyebut, kalikan silang. Mg3, kemudian PO4 dengan 2, jadi PO4 2. Ini perlu tanda kurung karena lebih dari satu atom atau poliatomik.
Jadi kalau nanti polyatomik, indeksnya, ini adalah angka indeks. Kalau polyatomik, indeksnya lebih dari 1, harus menggunakan tanda kurung. Sehingga magnesium fosfat, rumus kimianya adalah Mg3PO4 2 kali. Contoh yang ketiga, kalsium karbonat. Terdiri dari ion kalsium dan ion karbonat. Kalsium adalah Ca2+, karbonat adalah CO3 2-. Tuliskan sebagai pembilang dan penyebutnya. Baik kation maupun anion ini memiliki muatan yang sama, yaitu 2. Muatan ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2, hasilnya 1. Yang kita silangkan adalah hasil yang sudah sederhana tadi. Jadi bukan hasil awalnya, tapi hasil yang sudah kita sederhanakan. Maka diperoleh Ca1, ingat angka 1 tidak usah ditulis, kemudian CO3 1, angka satunya tidak ditulis. Jadi rumus kimia untuk kalsium karbonat adalah CaCO3. Contoh yang keempat, timbal 4 oksida. Terdiri dari ion timbal 4 dan ion oksida. Pada kation ini ada angka Romawi. Untuk kation yang memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi, tadi sudah disebutkan bahwa kation itu ada 2 jenis, yang memiliki harga 1 bilangan oksidasi dan lebih dari 1 bilangan oksidasi. Untuk kation yang memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi, maka perlu ditulis dengan angka Romawi untuk menunjukkan bilangan oksidasinya. Misalnya timbal ini, timbal memiliki 2 bilangan oksidasi, yaitu 2 dan 4. Maka untuk membedakan mana yang ion timbal 2 dan mana yang ion timbal 4, perlu kita tuliskan menggunakan angka Romawi untuk menunjukkan bilangan oksidasi yang dimaksud. Ion timbal 4 adalah Pb4+, kemudian ion oksida adalah O2-. Masing-masing kita tuliskan dalam penyebut dan pembilang Pb/4, O/2. Untuk penyebut, jika bisa disederhanakan maka harus disederhanakan terlebih dahulu. Ini 4 dan 2, maka keduanya bisa saya sederhanakan dengan membagi masing-masing dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dan yang kita kalikan silang adalah hasil yang sudah sederhana. Jadi Pb1 kemudian O2. Maka rumus kimia untuk timbal 4 oksida adalah PbO2. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk tata nama senyawa ion bagian yang pertama. Kita ketemu lagi pada tata nama senyawa ion bagian yang kedua yang akan membahas bagaimana cara memberi nama senyawa-senyawa ion. Saya akhiri perjumpaan hari ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.